Hasanah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bimbingan pranikah di KUA. Kita langsung aja simak videonya. Yang pertama ada pengertian bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan, yang bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah, serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga. Yang kedua ada apa sih pengertian dari pernikahan sendiri? Nah, yang pertama itu ada masa penting dalam kehidupan manusia, tentu ya, karena semua orang juga menginginkan yang namanya sebuah pernikahan. Yang kedua ada perlu persiapan fisik, mental, maupun psikososial, jelas ya. Yang ketiga ada persiapan yang baik. Apa sih persiapan yang baik itu? Nah, persiapan yang baik itu kitanya mampu mengatasi masalah yang negatif atau masalah yang akan mengancam hidup perkawinan di kemudian harinya. Yang ketiga ada perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah merupakan suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua pihak calon yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsung. Hal tersebut berkaitan dengan nafkah, harta suami ada hak istri, dan harta istri hanya milik istri serta masa pendidikan anak. Yang keempat ada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam itu tidak hanya sekedar pada pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Yang kelima ada hal yang mempengaruhi dalam perkawinan. Yang pertama itu ada faktor agama, kedua ada faktor kepribadian, yang ketiga ada faktor kesehatan jiwa, faktor umur, faktor pendidikan, faktor ekonomi, sosial dan budaya, dan yang terakhir ada faktor latar belakang keluarga. Yang keenam ada persiapan psikis dan psikososial. Nah, ada proses adaptasi sebelum menikah. Yang pertama itu ada menikah merupakan persatuan dua orang dengan latar belakang berbeda. Yang kedua ada terjadi perubahan fungsi dan peran setelah menikah. Yang ketujuh ada masalah yang menimbulkan konflik dalam suatu perkawinan. Yang pertama itu biasanya tentang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Yang kedua ada tidak dapat memenuhi keinginan pasangan. Yang ketiga ada tidak dapat bergaul dengan lingkungannya. Yang keempat tidak mampu mengadakan hubungan seks yang menyenangkan. Yang kelima ada tidak mampu memberikan cinta dan kasih sayang sebagaimana yang diharapkan pasangannya. Yang keenam tidak mampu melepaskan diri dari ikatan masa lampaunya atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang ketujuh ada tidak mampu mengasah dan membimbing anak. Yang kedelapan ada metode bimbingan pernikahan. Nah, metode yang digunakan dalam bimbingan pernikahan itu biasanya metode ceramah, yaitu menyampaikan tentang materi-materi kepada peserta bimbingan tersebut secara lisan. Dalam hal ini materinya itu biasanya tentang pernikahan, jelas ya? Karena kan di sini kita membahas tentang pranikah. Yang kesembilan ada hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan itu ada pada surat Ar-Rum ayat 21 ya. Yang terakhir ada rukun nikah. Yang pertama itu harus ada mempelai pria dan wanitanya. Yang kedua ada wali. Yang ketiga ada 2 orang saksi. Yang keempat ada mahar. Dan yang kelima ada sigat atau ijab qabul. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.